Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ahum min ulumihi darain fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke habibi alam sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta saya beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati pada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa yang sama-sama sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa beristiqomah di jalan Allah, di jalan kebaikan, rutinitas setiap malam Selasa pembacaan salawat burdah. Walaupun beberapa rekan-rekan tidak bisa hadir dikarenakan ya memang mungkin ada kesibukan masing-masing, dan memang ini sudah rencana Allah, karena setiap harinya Allah pilih, Allah kumpulkan, Allah pilih, Allah kumpulkan orang-orang yang baik, orang-orang yang akan diluruskan, orang-orang yang akan diarahkan tentang kebaikan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena apa? Gak semua orang setiap hari berzikir, gak semua orang setiap hari bersalawat. Kita bersyukur ya, kita bersyukur rutinitas setiap malam Selasa, setiap malam Jumat kita sudah diagendakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agenda yang sangat luar biasa buat kita semua. Karena enggak semua orang bisa mengagendakan berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingat dosa-dosa kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita langgar, apa yang telah kita tinggalkan yang Allah perintahkan, disitulah kita dekat sama Allah. Kita mengingat semua, bahkan setengah daripada riwayat sakaratul maut, kalau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya mengalami sakaratul maut, sebelumnya beliau diperlihatkan umat-umatnya Rasulullah di akhir zaman. Makanya beliau menangis sampai menitipkan 3 perkara sama putri tercintanya, yaitu salat. Kalau kita nanti pada saat sakaratul maut, kita akan diperlihatkan apa kelakuan-kelakuan kita yang jelek, perbuatan-perbuatan kita yang baik, ya itu semua akan diperlihatkan. Yang buruk dan yang baik akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, makan udah nggak bisa, minum nggak bisa, ngaji, baca salawat, bahkan berzikir pun kita udah sulit, karena kita sudah mendekati sakaratul maut. Nauzubillah subhanahu. Masya Allah, luar biasa. Kita bersyukur ya, bersyukur selalu berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum pernah merasakan betapa indahnya beliau, bisa melihatnya luar biasa, rindunya sangat luar biasa.
Namun kita menandakan bahwa kita adalah umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ingin berjumpa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Bahkan kalau kita sholatnya rajin, sholat sunnahnya, sholat wajibnya rajin, kita setiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Karena salah satu di antara rukun sholat adalah membaca salawat. Makanya salawat ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, dan ada yang dimakruhkan. Ya, saya sering menyampaikan kepada rekan-rekan semua, salawat yang diwajibkan adalah salawat kita dalam keadaan mengerjakan salat wajib. Salat yang 5 waktu. Tanpa salawat kita nggak sah salatnya. Makanya ya, ada orang yang sangat membenci dengan Sayyidina Muhammad. Orang nggak senang salawat. Makanya itu orang aneh. Ngaku-ngaku umatnya Rasulullah tapi nggak mau salawat. Aneh. Ya, kita bersyukur kalau kita ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad ketika kita membacakan salawat dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir. Sampai mana salawat biasanya paling sedikit membaca salawat gimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling sedikitnya salawat. Cukup 1 kali salawat. Ya. Sampai situ. Ada salawat yang disunahkan yang sering kita baca setiap malam Jumat. Ya, kitab Burdah. Kitab Burdah ini ya, pengarangnya adalah Al-Imam Bushairi. Dia rindu sama Rasulullah karena dia belum pernah melihat Rasulullah. Ya, banyak orang yang mengatakan, para sahabat yang mengatakan, kalau engkau ingin berjumpa dengan Rasulullah, sebut namanya setiap hari. Sebut namanya setiap hari. Makanya Al-Imam Bushairi, gimana aku akan menyebut namanya setiap hari sedangkan aku setiap harinya berlawanan dengan penyakitku. Aku tidak bisa apa-apa. Tinggal tangan sama mataku dan hatiku yang bisa berdiri. Masya Allah, Al-Imam Bushairi dalam keadaan sakit keras, beliau rindu pada Rasulullah SAW, mengarang kitab Burdah. Ini semuanya pujian kepada Rasulullah SAW. Sebelum beliau menutup mata yang terakhir, beliau bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat beruntung. Apalagi kita tinggal membaca, walaupun nggak paham artinya apa, nggak paham, itu nggak diwajibkan. Ya, yang diwajibkan kita selalu mengenal, selalu akan rindu dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merasa umat Islam yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap harinya ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memerintahkan kita salat 5 waktu? Biar kita berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat 5 waktu pun karena permintaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengabulkan. Bayangkan kalau kita salat 50 waktu, ya nggak bisa merokok aja, ya nggak bisa SMS aja, apalagi moto-moto nggak bakal bisa, ya karena 5 waktu, 50 waktu luar biasa, 24 waktu aja kita banyaknya lupa sama Allah, jauh dari Allah. Pagi habis sholat subuh, ya terkadang tidur lagi, ya bangun nanti mau zuhur makan mandi main,
Tuh, terus waktu kita itu selama 24 jam kita ingat sama Allah dan Rasulullah cuma 5 jam. Itu pun 5 jam nggak penuh. Paling berapa menit sholat, ya nggak? Ya paling 15 menit atau 20 menit sholat. Selainnya dunia. Ya, ayo rekan-rekan semua, jika kita ingin bermimpi dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sibukkan hati kita dengan mengucapkan nama beliau. Sibukkan hati kita dengan mengikuti ajaran beliau. Sibukkan hati kita dengan mengikuti akhlaknya beliau. Akhlaknya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita disibukkan sama kesalahan orang lain, kita disibukkan ya apa keperluan orang lain. Ya tadinya kita nggak ikut-ikut jadi milu-milu riwuh, ya sehingga kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, lupa untuk ya mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rekan-rekan semua Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan taufik dan hidayah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, yang setiap harinya selalu mengingat beliau, yang setiap harinya selalu ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimanapun kalian berada, sibukkan hati kalian dengan ingin rasa penasaran, ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita cinta sama hal-hal yang lain, ya kayak sepak bola, siapa? Lionel Messi, pengen banget lihat dari dekat, ya pengen sekali melihat dari dekat dan foto bareng, atau yang lain Bambang Pamungkas, ya pengen banget lihat dekat dari dekat dan foto bareng sama dia, betapa senangnya. Apalagi dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia satu-satunya yang akan menolong kita. Kita harus ada rasa penasaran, ingin berjumpa dengannya, walaupun kita berlumuran dosa, walaupun kita belum sempurna ibadahnya. Hayu tanamkan rasa perjuangan di dalam hati kita, ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Mengucapkan nama beliau Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau ada teman-teman kita sedang ngomongin orang lain, Sallallahu Alaihi Muhammad, biar mereka terselamatkan. Kalau ada teman-teman kita yang lagi gak nanya, lagi ngambek, ya, lagi bete, ya, ayo kita samperin Sallallahu Alaihi Muhammad, biar mereka selamat, biar mereka bisa tersenyum, malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo rekan-rekan semua, sedikit demi sedikit kita belajar. Bahkan guru kita sering menyampaikan betapa indahnya, ya, betapa indahnya kalau kita dekat dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita rasakan pada saat kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah? Kadang-kadang hati kita gemetar, tubuh kita ini gemetar. Karena apa? Ruhnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di samping kita. Jangankan kita, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehari-harinya mengasah pisau, ingin sekali membunuh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin ketemu sama Rasulullah. Kalau ketemu, saya akan langsung bunuh. Ini luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah. Ketika ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gemetar. Seorang Sayyidina Umar bin Khattab gemetar.
Dia nggak pernah gemetar menghadapi apapun. Namun berhadapan dengan Rasulullah SAW, gemetar, tubuhnya semua mengeluarkan keringat, luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan pelajaran yang malam kemarin tentang wudu, masih tentang wudu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal sawiji nawakidul wudu'i arba'atu asya. Bermula yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Al-awwalu al-khariju. Al-awalu utawi kang awal iku al-khariju metu min ahadis sabilaini saking salah sawijine pengelola min kubulin saking kubul au lubulin atau dubur rihun au ghairihi illal maniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula, ini suatu pasal menerangkan tentang batalnya wudu. Yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu lubang, di antaranya dubur atau kubul atau dubur. Ya, 2 lubang ini nih. Ya. Seperti mana contohnya rihun au ghairihi, rihun atau yang lainnya, angin atau yang lainnya, itu bisa batal. Contohnya bahasa kerennya kentut. Ya, kalau kita ngambil air wudu, udah ngambil air wudu nih, kentut, keluar angin, atau misalkan kentut keluar ini keluar yang lainnya, keluar galon, ya batal. Ya, dari salah satu lubang, dubur atau dubur, kubul atau dubur, ya batal. Au ghairihi itu apa aja, yang penting asal keluar dari salah satu lubang maka batal wudunya. Hati-hati nih, ya, tentang wudu jangan disepelekan. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan, beliau diperlihatkan umatnya Sayyidina Muhammad SAW begitu banyak di dalam api neraka, sedang menjerit, berteriak, meminta tolong. Padahal orang-orang tersebut orang yang rajin sholatnya gak pernah ketinggalan, ngajinya gak pernah ketinggalan, namun ibadahnya tertolak. Karena apa? Wudunya gak pernah baik, wudunya gak pernah sempurna, wudunya gak pernah diperhatikan. Setelah wudu kita jaga wudunya, ya, bukan hanya habis wudu selesai, bukan, kita jaga wudunya. Jangan sampai menghadapi 4 perkara, di antaranya seperti ini. Yang pertama adalah ada yang keluar dari kubul atau dubur, au ghairihi atau yang lainnya dari dubur atau kubur. Illal maniya, kecuali mani tidak membatalkan wudu, ya, karena bukan najis. Mani itu bukan najis, ya. Tapi syariat agama menyampaikan jika orang keluar mani maka wajib mandi. Begitu. Asani zawalul akli binaumin au ghairihi. Yang kedua adalah hilang akal binaumin, walaupun dengan sebab tidur. Nah, tidur ini ingat, kalau di masjid, kalau mau sholat Jumat nih, jangan nyariin tembok paling belakang.
atau tiang masjid. Dikhawatirkan kita tidur sambil nyerandek. Enak banget ya, enak gak kalau mendengarin khutbah tidur sambil ada tembok di belakangnya? Padahal itu gak sah ya, batal wudhunya. Ada diperbolehkan nanti ya, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Ya, contohnya kalau boleh tidur, boleh kita tidur, boleh. Nggak batal wudhunya. Caranya seperti apa? Duduknya yang rata seperti ini. Jangan miring, ya, jangan miring ke belakang, ke samping, ke depan, ya. Ya apalagi kalau mau ke depan begini Pak. Kesian ya belakang. Kalau kita buang angin, ya. Ini tempat duduknya ini, ya, si pantat kita ini diusahakan harus nempel sama sajadah, biar nanti kalau nggak bisa keluar angin. Ya, kenapa harus meluruskan duduknya seperti ini tidurnya? Kadang-kadang kita memiring, ya. Ada juga yang ngerandek di belakang begini enak. Itu nggak sah wudhunya. Batal wudhunya. Kalau batal wudhunya semuanya batal. Sholatnya nggak sah, sholatnya nggak sah, ya, berjamaahnya nggak sah. Tuh ini harus diperhatikan tentang wudhu. Apalagi bacaannya, ya, itu adalah semuanya doa. Selanjutnya yaitu as-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin abiraini aznabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga adalah pa'antel atau nempel kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau yang sudah dewasa atau yang sudah ngerti cinta, bahasa pacaran, ya. Nanti ciri balik sudah disebutkan kemarin. Cirinya balik itu sempurna umur 15 tahun. Yang kedua mimpi jima, ya. Yang ketiganya apa? Yang pertama, cirinya balik itu ada berapa? Ada tiga. Satu, apa? Yang pertama, ciri balik itu apa? Ada yang tahu? Pernah tuh disampaikan pelajarannya. Harus tahu nih, ya. Apa Ki? Ciri balik ada berapa Ki? Tiga. Satu, ayo ingat-ingat. Ini penting. Kenapa? Nanti kita akan punya anak. Kita ini akan punya anak, dan anak ini harus kita perhatikan. Litis isinina. Yang pertama apa? Sempurna umur 15 tahun. Yang kedua mimpi jima. Dan yang ketiga keluar haid. Masa ini perempuan gak ada jawaban nih, ya. Walaupun 9 tahun, ya, nih laki-laki maupun perempuan, kalau sudah yang namanya mimpi tentang percintaan, itu sudah datang hukum taklif, maka hukum baliknya sudah ada, ya. Diwajibkan sholat. Kita tanya di anak, ya. Nanti kita akan punya anak, kita perhatikan, jangan didiamin baik. Yang kedua adalah mimpi jima, ya, mimpi jima.
walaupun baru umur 9 tahun, ya, kalau sudah mimpi jimat maka sudah termasuk balik, wajib sholat. Kalau ditinggalin dosa, orang tuanya pun kebawa-bawa dosa. Yang terakhir adalah sempurna umur 15 tahun. Tuh mau dia mimpi kayak enggak, udah 15 tahun mah diwajibkan harus sholat. Paham? Insya Allah, ya. Satu lagi nih, ya, satu lagi. Ar-rabi'u masukubulil adami al khalqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi. Yang terakhir adalah megang kubul anak Adam atau dubur, ya. Dengan apa? Dengan ini apa namanya? Bibatni rahati, perut diriji ini. Perut apa? Perut kulit diriji, ya. Ini kalau disentil mah nggak apa-apa, nggak batal karena bukannya ini, ya. Tapi kalau dipegang batal. Au duburihi, atau kita pegang apa? Dubur belakang nih, ya. Dubur, masya Allah, gatal banget ini, itu, ya. Dengan nggak ada halangan, ya. Kalau mau garuk gini nih, garuk nggak batal. Kita kalau begini nggak batal, tapi kalau begini batal karena ini perut, bibatni rahati, perut kulit, ya, perut kulit. Sama dengan sujud, ya. Anggota sujud ada 7. Yang pertama, ya, telapak tangan kanan, yang kedua telapak tangan kiri nih. Sujud jangan begini, tapi harus begini, ya, biar mendapatkan angin surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jidat nih, ya, akhwan, kalau pakai kerudung atau mukena jangan sampai yang terhalang nih, ya, ketika dalam keadaan sujud, karena jidatnya tuh harus menyentuh sajadah. Yang keempat adalah dengkul kanan, yang kelima dengkul kiri, ya. Yang keenam adalah telapak jeriji nih. Telapak jeriji itu ini bibatni rahati, telapak jeriji. Bukan ini, ya, bukan ini, tapi ini. Makanya ketika sujud kakinya harus ditegukkan. Jangan begini, jangan. Kalau begini nggak sah, ya. Kalau begini nggak sah. Banyak, apalagi begini ke belakang, ya. Kalau begini nggak sah. Tapi harus ditegukkan dalam keadaan sujud, ya. Yang ketujuhnya kaki kiri sama harus ditegukkan, ya, ditegukkan. Contoh Aldi dalam keadaan sujud ngadep ke sini. Ini adalah fikih, ya. Fikih itu harus di zahar. Coba Aldi ngadep ke sini. Mana? Nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Sujud yang baik di sini, ngadepnya ke sana nggak apa-apa, bukan lagi sholat, tapi ini untuk mempraktekkan sholat. Ali di tengah-tengah, ngadepnya ke sana sujudnya. Tangannya begini nanti dalam keadaan sujud. Nah, coba Ali sujud. Nah, tuh tangannya agak renggang, terus jidatnya ini tempel ke sajadah. Dan pantatnya ini harus ditinggikan, jangan ke bawah. Dan kaki yang belakang ini jangan bangun dulu kalau belum selamat, ya. Telapak dirijinya harus ditekuk seperti itu. Kalau lurus nih, kalau lurus itu gak sah. Ini contoh lurus kayak seperti ini, lurus, apalagi sampai ke belakangin, gak sah. Karena apa? Bibatni rohatinya ini gak menyentuh kepada sajadah, jadi harus ditempelkan, ya. Dan belum selesai, ya.
Ini pantatnya ini harus ditinggikan, jangan ke bawah. Terus ada perbedaan di dalam sujud laki-laki dan perempuan. Ya, kalau perempuan ya, perempuan ini jangan begini, begini. Ya, ya harus kenapa? Ya, dikarenakan itu bisa menghindari daripada penyakit yang namanya kanker payudara, kanker cervix. Itu kegunaannya dalam keadaan sujud. Ya, seperti itu. Jadi sujud itu anggota sujud ada tuh 7. Yang pertama telapak tangan kanan, yang kedua telapak tangan kiri, yang ketiga jidat, yang keempat adalah dengkul kanan, yang kelima dengkul kiri. Ya, dengkulnya jangan sampai ngapung. Ya, yang keenam telapak jeriji kaki kanan, yang ketujuh telapak jeriji kaki kiri. Ini semuanya harus nempel sama sajadah. Paham? Insyaallah ya. Jadi harus nempel sama sajadah. Ya, itu harus. Bahkan ada keterangan salah satu kitab fikih, ketika sujud ini palanya ini harus diberatkan kepada sajadah. Makanya kadang-kadang ya ada para ulama terdahulu ininya sampai pada hitam, ya, karena apa? Sujudnya sempurna. Cuma orang sekarang mah sengaja bikin hitam, ya, biar apa? Biar kelihatan rajin sholat. Beda sama ulama dulu, ya. Tuh, ya. Faslun wallahu a'lam bimuradi wa min taqada wudu'uhul haruma. Insyaallah nanti selanjutnya haram bagi orang yang batal wudu. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti akan kita lanjut di malam berikutnya karena ini udah terlalu malam walaupun yang sedikit. Mudah-mudahan menjadikan manfaat buat kita semua dan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan tetapkan taufik dan hidayah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.